Shalom ibu dan teman-teman. Saat ini saya akan menjelaskan tentang gula darah dan ketidaktahanan tubuh terhadap glukosa. Gula darah merupakan molekul gula darah sederhana atau bisa kita sebut dengan glukosa yang menjadi sumber energi utama untuk setiap sel dan jaringan tubuh. Glukosa dihasilkan dari proses pencernaan makanan yang mengandung karbohidrat seperti nasi, roti, kentang, buah-buahan, dan cemilan yang mengandung gula. Kadar gula darah yang normal. Yang pertama, kadar gula darah puasa atau setelah tidak makan selama 8 jam, yaitu 70-99 mg per desiliter. Lalu 1-2 jam setelah makan kurang dari 140 mg per desiliter. Dan gula darah sewaktu itu kurang dari 200 mg per desiliter, dan gula darah sebelum tidur itu 100-140 mg per desiliter. Kadar gula darah ini yang mengindikasikan prediabetes atau diabetes. Prediabetes itu kondisi di mana saat gula darah lebih tinggi dari normal tapi belum tergolong sebagai diabetes. Seseorang dapat dikatakan memiliki gula darah yang tinggi jika gula darah sewaktunya lebih dari 200 mg per desiliter. Nah, sementara itu seseorang disebut memiliki gula darah rendah jika kadar gula darahnya di bawah 70 mg per desiliter. Kadar gula darah menurut usia. Rentang gula darah yang normal pada anak-anak dan lansia secara umum tidak berbeda dengan orang dewasa, tetapi kadar gula darah anak-anak lebih cenderung mudah berubah bila dibandingkan dengan orang dewasa. Inilah mengapa anak-anak lebih rentan mengalami penurunan kadar gula darah hingga ketika tingkat yang lebih rendah. Jenis pemeriksaan gula darah. Yang pertama ada gula darah puasa. Gula darah puasa ini merupakan rentang kadar gula darah yang normal sebelum makan. Pemeriksaan ini berguna untuk memeriksa apakah kita berisiko prediabetes atau diabetes. Kriteria kadar gula darah yang normal dari tes gula darah puasa itu yang normal atau tidak menderita diabetes itu di bawah 100 mg per desiliter. Penderita prediabetes 100-125 mg per desiliter, dan yang menderita diabetes 126 mg per desiliter ataupun lebih. Yang kedua, jenis tes pemeriksaan tes toleransi glukosa oral. Ini bertujuan untuk mendiagnosis diabetes mellitus resistensi insulin. Pemeriksaan ini untuk menentukan apakah sel-sel dalam tubuh mengalami kesulitan dalam memanfaatkan glukosa. Kriteria batas kadar gula darah yang normal yaitu yang tidak menderita diabetes di bawah 140 mg per desiliter, yang penderita diabetes 200 mg per desiliter atau lebih, dan penderita prediabetes 140-199 mg per desiliter. Yang ketiga, jenis pemeriksaan gula darah sewaktu. Tes gula darah sewaktu ini dapat dilakukan kapan saja dan sepanjang hari. Tes ini berguna untuk mengetahui kisaran kadar gula darah seseorang selama 1 hari dan tidak berpatokan kepada rentang waktu. Kriteria kadar gula yang normal yaitu yang tidak menderita diabetes di bawah 200 mg per desiliter, dan yang penderita diabetes 200 mg per desiliter ataupun lebih. Jenis pemeriksaan yang terakhir yaitu HbA1c. Pemeriksaan ini digunakan untuk mendiagnosis diabetes karena HbA1c ini menggambarkan rata-rata kadar gula darah selama 3 bulan terakhir. Kriteria hasil dari tes HbA1c yaitu yang tidak menderita diabetes kurang dari 5,7%, yang penderita diabetes 5,7-6,4%, dan penderita diabetes 6,5%, bisa juga lebih.
Yang berikut itu penyebab berubahnya kadar gula darah. Kadar gula darah yang normal dapat berubah seiring waktu, entah dia mau naik atau dia pun turun dari batas normalnya. Penyebab gula darah yang naik itu paling umum terjadi itu yang pertama dehidrasi, kedua hormon, yang ketiga karena stres, keempat karena penyakit tertentu, dan yang kelima karena suhu yang ekstrim. Lalu penyebab gula darah turun yang paling umum itu ya karena pasien diabetes yang rutin menggunakan obat melewatkan waktu makan. Lalu ada juga karena efek samping obat diabetes dan karena efek samping dari insulin. Lalu yang terakhir, cara menjaga kadar gula darah agar tetap normal. Yang pertama dengan olahraga dan aktif bergerak, karena olahraga bisa meningkatkan kepekaan sel-sel tubuh terhadap insulin. Dan begitu sel tubuh mampu menyerap glukosa lebih baik sehingga gula darah yang naik setelah makan bisa kembali normal dalam waktu yang cepat. Yang kedua, ikut pola makan yang sehat. Pola makan itu sangat berkaitan dengan kadar gula darah. Pola makan sehat dan teratur akan membantu menjaga gula darah kita agar tetap normal. Oleh karena itu, pilihlah makanan yang bergizi lengkap dan seimbang seperti yang mengandung protein, serat, vitamin, mineral, dan karbohidrat. Dan yang ketiga itu kelola stres dengan baik. Ketika seseorang banyak pikiran atau stres, darahnya akan bisa naik, bisa meningkat dari yang normalnya. Dan stres yang berkepanjangan dapat menguras energi dan tenaga sehingga kita jadi lebih jarang beraktivitas. Nah, selain itu stres bisa meningkatkan peradangan dalam tubuh. Nah, dua hal ini yang akan meningkatkan risiko penyakit diabetes. Sekian dari saya, terima kasih.